Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Nusrotul Maula dari Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Informasi. Saya salah satu anggota dari kelompok 1. Berikut teman-teman saya, ada Muhammad Zainal Fanani, ada Muhammad Surya Prayogi, Muhammad Fauzi, Saiful Syah, dan saya sendiri, lalu Vivi Hadriani. Kelompok 1 ditugaskan untuk mempresentasikan virtual memory. Virtual memory adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dari suatu program. Tanpa memori virtual, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik ataupun memori utama. Disinilah memori virtual melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary storage di sekunder dan hanya membawa halaman yang diperlakukan ke memori utama atau memori fisik. Berikut ilustrasi tersebut. Lalu, apa tujuan virtual memory? Tujuan virtual memory digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut swipe file. Virtual memory digunakan pada saat sistem operasi kehabisan memori, di mana sistem operasi akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam swipe file di hard disk. Hal ini yang mengosongkan atau membebaskan beberapa ruang kosong pada memori untuk aplikasi yang akan digunakan selanjutnya. Sistem operasi akan melakukan hal ini secara terus-menerus ketika data baru diisi pada RAM. Lalu, apa sih fungsi memori? Fungsi virtual memory itu apa? Nah, salah satu fungsi virtual memory adalah menangani kelebihan beban RAM. Berperan sebagai RAM cadangan, tapi tidak menggantikan fungsi RAM. Menyimpan data dari RAM, tapi tidak meneruskan ke prosesor. Data yang disimpan pada virtual memory, paging file, bersifat sementara. Berikut adalah proses dan spesies halaman. Semua proses, misalnya exe2bls, aplikasi yang berjalan di bawah versi 32 bit Windows mendapatkan alamat memori virtual address space yang berkisar dari 0 sampai jutaan bahkan ribuan. 2 kali 32 sampai 1 sama dengan 4 GB. Tidak peduli berapa banyak RAM sebenarnya diinstal pada komputer. Pada konfigurasi standar Windows, 2 GB address space virtual ini ditujukan untuk penggunaan pribadi setiap proses, dan 2 lainnya GB dibagi antara semua proses dan sistem operasi. Biasanya aplikasi seperti Notepad, Microsoft Office Word, dan Adobe Acrobat Reader hanya menggunakan sebagian kecil dari 2 GB. Ruang alamat pribadi, sistem operasi memberikan frame RAM halaman hanya untuk halaman memori virtual yang sedang digunakan. Selanjutnya, ada keterangan di bawah ini ya tentang physical address extension. Nah, apa sih daftar RAM Windows berbagai versi itu? Di sini sudah tertera daftar RAM Windows berbagai versi. Akan saya sebutkan 3 diantaranya, yaitu Windows NT 404 GB, Windows 2000 Professional 4 GB, Windows Server 2000 Standar 4 GB. Page file. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan, ada disebutkan page file itu. Di sini akan lebih detailnya. Page file. RAM merupakan sumber daya terbatas.
Sedangkan memori virtual untuk tujuan praktis sebagian besar. Tak terbatas, ada bisa banyak proses, masing-masing memiliki sendiri 2 GB. Address space virtual private. Bila memori yang sedang digunakan semua proses yang ada melebihi jumlah RAM yang tersedia, sistem bergerak halaman 4 KB buah. Operasi dari suatu atau lebih ruang alamat virtual ke hard disk sehingga membebaskan bahwa frame RAM untuk keperluan lainnya. Dalam sistem Windows ini, page-out halaman disimpan dalam satu atau lebih file yang bernama pagefile.system di root partisi. Kinerja, batas, dan arsitektur dan RAM. Di sini ada penjelasan bahwa pada setiap sistem informasi meningkatkan beban. Dalam arti jumlah penggunaan, jumlah terjadi secara non-linear. Setiap peningkatan beban, demand, melebihi hasil titik tertentu dalam penurunan dramatis dalam kinerja. Ini berarti bahwa sumber daya beberapa adalah pasokan kritis, pendek, dan telah menjadi bottleneck. Pada titik tertentu pekerjaan yang dilakukan menyebabkan penurunan kinerja. Berapa lama waktu dibutuhkan untuk melakukan tugas masing-masing. Namun, itu sumber pasokan pendek kritis tidak dapat ditingkatkan. Ini berarti bahwa ada arsitektur telah tercapai. Beberapa batasan arsitektur yang sering dilaporkan pada Windows, salah satunya 2 GB ruang alamat bersama virtual untuk sistem kernel. Selanjutnya ada di bawah ini ya. Pemantauan penggunaan RAM dan virtual memory. Monitor kinerja adalah alat prinsip untuk memantau kinerja sistem dan mengidentifikasi apa yang benar-benar ada bottleneck. Untuk memenuhi kinerja monitor, buka control panel, klik performance, information, and tool. Klik advanced tool, kemudian klik buka monitor kinerja. Selanjutnya ada di bawah ini ya penjelasannya. Kesimpulannya adalah kesimpulan dari saya pribadi adalah virtual memory bagian dari suatu hard drive yang diidentifikasi sebagai RAM melalui sistem operasi atau software lain. Pada setiap sistem komputer meningkatkan beban atau jumlah pengguna, jumlah pekerja yang dilakukan, menyebabkan penurunan kinerja, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas masing-masing. Namun ini terjadi secara non-linear. Setiap peningkatan beban, demand melebihi hasil titik tertentu dalam penurunan dramatis dalam kinerja. Ini berarti bahwa sumber daya beberapa adalah pasukan kritis pendek dan telah menjadi bottlenecks. Saran saya pribadi setelah saya membuat tugas PowerPoint tentang virtual memory ini, diharapkan agar semua teman-teman mahasiswa dapat mengetahui apa itu virtual memory dan bagaimana cara kerja serta penerapannya. Sekian presentasi online yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, bahkan banyak yang harus direvisi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.